Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratus Soleha dengan NIM 1930 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 4 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan bernarasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Ibu Samsyani MPD. Di sini saya mengangkat judul perilaku masyarakat terkait HAM, hak asasi manusia, tentang narapidana yang dibebaskan atas kebijakan pemimpin di tengah pandemi COVID-19 ini. Dibebaskannya narapidana dari lembaga pemasyarakatan di tengah pandemi COVID-19 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Meski para narapidana itu dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi, masyarakat khawatir akan meningkatnya kasus kejahatan yang dilakukan oleh para warga binaan itu. Tentu bukan tanpa alasan bila pada akhirnya Kemenkumham mengambil kebijakan tersebut. Tingginya jumlah warga binaan yang mendekam di dalam sel menjadi salah satu faktornya, lantaran dikhawatirkan justru akan menjadi bom waktu penularan COVID-19 ini. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitas Kemenkumham, Ahmad Yusparudin, menyatakan Kemenkumham mencatat sudah ada 10 orang yang dinyatakan sebagai orang tanpa gejala atau OTG dan 3 orang dalam pemantauan atau ODP COVID-19. Ini terjadi setelah sebelumnya mereka berinteraksi dengan sejumlah orang yang diduga terpapar COVID-19 ini, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kini ke-13 orang tersebut telah diisolasi dan dipisahkan dari narapidana lainnya. Oleh karena itu, Kemenkumham ini memberikan kebebasan pada narapidana, walaupun membuat keresahan pada warga masyarakat di sekitar. Nah, perlu dilaksanakannya agar asimilasi dan integrasi menjadi salah satu kebijakan yang penting untuk dilaksanakan segera. Sebab dalam kondisi tanpa pandemi pun para warga binaan rentan terserang berbagai macam penyakit, apalagi penyakit yang mudah menular ini. Nah, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nugroho tak menampik mengenai persoalan over capacity atau kebanyakan kapasitas. Ia menyebutkan mayoritas terpidana yang mendekam di balik sel adalah para pelaku kejahatan narkoba dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Itu jumlahnya sudah 134.000. Sehingga kalaupun seluruh narapidana itu dibebaskan kecuali yang narkoba, penjara masih over kapasitasnya. Setelah Presiden Joko Widodo mengungkapkan kasus penyebaran COVID-19 ini semakin masif, ia mengaku Menkumham memintanya untuk mengaji kesiapan lapas dan rutan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Sementara pada saat yang sama ada rekomendasi dari Komnas HAM agar pemerintah memperhatikan kondisi overcapacity ini yang terjadi dalam lapas dan rutan. Nah, Komnas HAM pun meminta para Polri atau Polisi Republik Indonesia agar tetap berpegang pada aturan HAM terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi terpidana, baik dewasa maupun anak, untuk bisa mendapat asimilasi maupun integrasi yang meliputi pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Pertama, asimilasi ditujukan bagi mereka yang telah menjalani 2/3 masa pidana. Nah, pada 31 Desember 2020 bagi narapidana. Asimilasi tersebut akan dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan. Sementara, syarat untuk bebas melalui integrasi adalah telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana. Kekhawatiran kasus berulang masyarakat tak menampik. Pihaknya sempat khawatir para ex-narapidana yang dibebaskan akan kembali berulah. Dari 3.006 lebih orang yang telah dibebaskan, Kemenkumham mencatat setidaknya sudah ada 13 orang yang kembali melakukan perbuatan kriminal atau menjadi residivis. Padahal tidak, secara otomatis narapidana itu mungkin ada beberapa yang sudah pasif dalam mencari kejahatannya dan ada pula yang lebih banyak atau lebih mengunggulkan kejahatannya. Kemudian para masyarakat pun sedang pusing, apa nih kira-kira alasan yang bagus untuk memberikan penjelasan kepada mereka.
Kemudian himpitan ekonomi diperkirakan menjadi alasan para eks terpidana itu kembali melakukan kejahatan. Sebab dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pekerjaan akan sulit didapatkan. Walaupun bukan pandemi pun, para penjahat akan tetap menjalankan tugasnya yang kurang baik itu. Jujur saja, fakta bahwa jangankan yang mantan napi yang sudah bekerja di beberapa mal saja, kemudian perusahaan, PT-PT, sudah jadi pengangguran. Mau makan apa karena di PHK, kata dia. Nah, dari sejumlah pemberitaan, sejumlah napi yang baru dibebaskan di sejumlah daerah kembali melakukan kejahatan, mulai dari mencuri, menjamret, hingga menjadi kurir narkoba, menculik anak, dan memperkosa anak-anak wanita di bawah umur. Hal yang ditakutkan itu, meski terjadi pengulangan kasus kriminologi, Leopold Sudaryono menilai, secara statistik, terjadi penurunan kasus residivis. Tak hanya pada saat ini saja, penurunan itu juga telah terjadi dalam kurun 3 tahun terakhir. Ia mengungkapkan bahwa dari bahayanya narapidana yang dibebaskan dalam 3 tahun terakhir, yang kembali melakukan kejahatan sebanyak 27.000 orang atau sekitar 10% dari total keseluruhan. Kalau bicara statistik, ancaman keamanan angka itu kecil sekali, tapi tentu melakukan pelanggaran berulang sangat disayangkan. Itulah yang dikhawatirkan oleh masyarakat Indonesia. Ia pun menyayangkan adanya narasi yang berkembang di masyarakat seolah-olah kondisi keamanan masyarakat kian terancam dan dengan dibebaskannya narapidana tersebut. Itu sama sekali tidak berdasarkan fakta. Itu sudah main berdasarkan narasi untuk kepentingan lain, ucap dia. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti pun mengamini pendapat tersebut. Narasi-narasi menakutkan itu banyak disebar melalui percakapan grup WhatsApp, terutama di kalangan kelas menengah atas. Nah, yang notabene itu sudah terlalu nyaman untuk keluar dari zona nyaman. Ironisnya, kelompok masyarakat kelas ini cenderung lebih mudah mempercayai narasi yang dibangun dan disebarkan tanpa adanya fakta. Sehingga mengatakan bahwa 30.000 itu perampok, pemerkosa, pencuri, penjabret, rumah saya akan dicuri orang, padahal kan tidak. Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme yang cukup ketat yang mengatur terkait pemberian asimilasi dan integrasi ini. Namun, ia menilai perlu ada terobosan hukum untuk mengatasi problematika overkapasitas ini di dalam lapas dan rutan, terutama bagi pemidanaan pelaku kejahatan. Terkait hal itu, Prahesti menyatakan saat ini pemerintah tengah menyusun sistem peradilan restoratif di dalam sistem pemidanaan di tanah air. Tujuannya tidak hanya untuk mengurangi overcapacity, tetapi juga meningkatkan kapasitas penegak hukum, pelaku, korban, dan masyarakat itu sendiri, ucap Prahesti. Namun menurut dia, saat ini yang paling mendesak untuk dilaksanakan yaitu pengawasan terhadap para narapidana yang dikeluarkan. Apakah sanggup Indonesia mengawasi narapidana yang akan dibebaskan? Otomatis tidak. Nah, Ditjen Pemasyarakatan dinilai memiliki andil besar untuk mencegah terulangnya kejahatan yang mungkin dilakukan oleh para ex-napi atau narapidana. Kami melihat bahwa proses pembebasan warga binaan ini sudah melalui proses yang ketat, termasuk menggunakan risk assessment. Tapi memang kita perlu melihat lagi proses pengawasan dari warga binaan pemasyarakatan. Nah, kemudian Komnas HAM meminta Polri tetap berpegang HAM selama pandemi Corona. Nah, meminta agar Polri memastikan tetap berpegang pada norma HAM saat melakukan penegakan hukum di masa pandemi virus Corona atau COVID-19 ini. Komnas HAM mencatat ada beberapa peristiwa yang berpotensi melanggar HAM. Untuk itu, Komnas HAM mengimbau agar jajaran Polri tetap memedomani atau memperdomankan norma HAM dalam bertindak di masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini khususnya terkait dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah di Indonesia, kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara melalui keterangan tertulisnya pada hari Selasa 28 April 2020. Dia menyebut setidaknya terdapat 8 peristiwa yang tersebar di beberapa wilayah terkait dengan penggunaan kekuatan berlebih oleh oknum anggota Polri, kemudian tindak kekerasan, pembatasan hak dengan ancaman, penahanan yang diduga sewenang-wenang, dugaan kriminalisasi, dan penangkapan terhadap sejumlah orang saat penerapan PSBB. Di antaranya penggunaan kekerasan terhadap korban yang menyebabkan luka-luka di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Saat diamankan oleh petugas di tengah pandemi COVID, pembubaran rapat solidaritas korban terdampak COVID ini Walhi Yogyakarta.
Kemudian BK Ulung mengaku Komnas HAM berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia, namun ia memberi catatan bahwa negara memiliki kewajiban dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM, sebagaimana mandat dan jaminan dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 dan peraturan terkait lainnya. Dalam hal ini, kebebasan dari kekhawatiran dan kekurangan hanya akan tercapai apabila tercipta kondisi di mana setiap orang dapat menikmati baik hak sipil dan politiknya, maupun hak ekonomi, sosial, dan budayanya. Pada pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kata dia menegaskan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab pemerintah yang diperkuat dengan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, kata Komisioner Komnas HAM. Di samping itu, juga Kapolri dituntut untuk memberikan jaminan terhadap penggunaan hak atas kebebasan pribadi, khususnya hak atas berekspresi dan berpendapat seseorang atau sekelompok orang sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Melalui ruang dialog, klarifikasi, dan masukan yang membangun konstruktif terhadap pemerintah atas gejala yang berkembang di masyarakat. Hal ini juga sebagai perlindungan terhadap pelaksanaan hak atas rasa aman dan tentram yang dijamin dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping ini juga meminta penggunaan pendekatan restoratif justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam masa pandemi COVID-19 ini, guna memberikan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana melalui korban. Melakukan pemeriksaan secara proporsional dan profesional terhadap anggota Polri yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran, khususnya tindakan kekerasan. Kemudian perilaku masyarakat dan kebijakan presiden di tengah pandemi COVID-19 ini. Awal tahun ini nampaknya menjadi masa yang paling berat yang pernah dialami di antara beberapa tahun belakangan. Bagaimana tidak? Awalnya bulan Januari, kita sudah dikagetkan dengan banjir yang melanda beberapa titik di daerah. Dilanjut dengan adanya berita ketegangan di wilayah Natuna, viralnya isu Perang Dunia Ketiga, lalu tak berhenti di situ. Kita disuguhi dengan kepanikan luar biasa akibat adanya pandemi corona yang melanda seluruh negara, salah satunya negara Indonesia, yang diduga virus corona ini berasal dari kota Wuhan, dari Chinese. Dan sesuai judul di atas yang difokuskan pada ini mengenai pandemi corona ini. Virus ini muncul pertama kali di Indonesia setelah ditemukan pada 2 warga Depok awal Maret lalu, dan siapa sangka sampai saat ini korban tersebut telah mencapai 1414 positif dan 122 orang meninggal. Ini pun diadakan karena pemerintah di atas kurang cepat dalam menanganinya, selain karena tingkat penyebarannya yang cepat dalam perspektif menyebabkan virus ini mudah berkembang lebih liar lagi di Indonesia, diantaranya yang mungkin. Kemudian kelalaian pemerintah, inkonsistensi, dan mikroordinasi antara birokrasi. Seperti yang kita ketahui, di awalnya muncul virus ini beberapa negara. Para elit pejabat di negara kita malah berkelakar dibanding membuat kebijakan pencegahan sejak dini. Nah, di saat beberapa negara lain mulai memberlakukan lockdown, negara kita justru malah gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata seperti pemindahan ibu kota. Penulis bukan tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah ini. Mungkin pemerintah juga membuat kebijakan ini dengan maksud untuk menguatkan sektor ekonomi. Namun dalam sudut pandang mempromosikan pariwisata di tengah hebohnya virus ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tidak tepat momennya. Pemerintah telah lalai karena hanya melihat aspek ekonomi tanpa mempertimbangkan resiko terpapar virus ini. Setelah semakin banyaknya korban meninggal akibat virus ini, penulis kira-kira pemerintah bakal membuat kebijakan apa atau minimal statement yang di media yang bakal menumbuhkan rasa optimis di masyarakat. Tapi yang terjadi adalah malah sebaliknya, pemerintah dinilai kurang transparan dan cenderung menutup-nutupi akan kasus ini seolah-olah tidak tahu. Adanya inkonsistensi dari pemerintahan jelas-jelas sangat berbahaya karena menyebabkan ketidakpercayaan dan kepanikan di masyarakat. Contohnya saja adalah mengenai pasien yang meninggal di Cianjur.
Pemerintah membantah pasien tersebut meninggal karena corona. Tentu awalnya berita ini tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tapi selang beberapa lama ternyata keluarga pasien tersebut dinyatakan positif, dan inilah pemicu munculnya keraguan di masyarakat akan berita yang diberikan pemerintah. Secara tidak langsung masyarakat pun tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh pemerintah. Harusnya pemerintah bisa bersikap realistis atau nyata, memberikan informasi yang sesungguhnya yang sesuai kepada masyarakat. Jangan ada yang ditutupi, apalagi ini adalah masalah yang sangat serius. Dan harusnya ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi ketimpangan data yang mengakibatkan disinformasi di masyarakat. Sering terjadinya mikroordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, misalnya antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat, atau contoh lain mikroordinasi antara Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Sukabumi terkait data orang yang positif corona. Ini menimbulkan kerancuan, kepanikan, dan keresahan di masyarakat. Pemerintah juga dalam menentukan sikap dan kebijakan mengatasi pandemi ini harusnya untuk saat ini lebih fokus pada aspek kemanusiaan dibanding ekonomi, mengingat tingkat rasio kematian di negara kita adalah yang tertinggi. Dalam hal ini, penulis kira-kira bahwa kasus seperti yang terjadi di DKI harusnya tidak terjadi, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha memotong rantai penyebaran virus di daerah lain dengan cara melarang operasional bus AKAP, tapi malah ditolak oleh Kemenhub atau Kementerian Hubungan dengan dalih tak memenuhi aspek ekonomi. Di sini sebenarnya penulis terheran-heran, sebenarnya yang diprioritaskan pemerintah pusat ini apa? Memutus rantai penyebaran atau ekonomi? Dengan dikeluarkannya kebijakan social distancing, darurat sosial, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, menurut penulis sangatlah tidak efektif diterapkan di masyarakat kita. Dan secara dasar hukum yang penulis ketahui, Perpu darurat sipil itu lahir untuk meredam pemberontakan, bukan virus. Nah, menurut penulis di situasi seperti ini, kebijakan yang tepat adalah dengan adanya kekarantinaan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di mana ada pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan dan kebutuhan masyarakat ditanggung oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Apabila yang tetap melanggar aturan itu adalah kebijakan darurat sosial, sangatlah merugikan kaum bawah, di mana mereka mendapat larangan berkegiatan sementara kebutuhan makan harus ditanggung sendiri, seperti petani, para pedagang di pasar. Dengan adanya kebijakan seperti ini, yang dikhawatirkan itu adalah munculnya stigma negatif di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa pemerintah mencoba mengakali kebijakan agar masyarakat tidak kemana-mana, tapi pemerintah tidak wajib menanggung kebutuhan mereka selama masa pandemi ini. Mental masyarakat di tengah pandemi corona ini, selain peran pemerintah, tentu peran kita sendiri sebagai masyarakat sangatlah penting dalam upaya pemutusan rantai. Masyarakat hendaknya sadar diri untuk tidak melakukan kegiatan beraktivitas yang tidak penting dan memerlukan masalah yang banyak. Masyarakat juga diharapkan melakukan pola hidup bersih sesuai dan sehat sesuai yang dianjurkan, tidak termakan berita-berita hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Tidak melakukan kunjungan atau bepergian ke daerah lain yang dianggapnya tidak penting. Kemudian masyarakat juga harus tetap optimis dan berpikir positif dalam menghadapi virus ini. Kembali lagi kepada Sang Ilahi. Mengenai social distancing yang diberlakukan oleh pemerintah, ada baiknya masyarakat mengikuti aturan itu. Namun dengan adanya aturan tersebut bukan berarti kita tidak boleh melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial menurut ini harus tetap berjalan, namun ada pembatasan saja. Nah, dengan adanya social distancing, masyarakat jangan malah menjadi panik, apalagi saling memunculkan kecurigaan antara masyarakat itu sendiri dengan banyaknya berita yang masyarakat konsumsi dengan sumber-sumber yang berbeda-beda dan narasi yang berbeda. Juga diharapkan tidak menjadikan ini sebuah kegalauan di masyarakat. Kemudian menyarankan kepada masyarakat, apabila ada masyarakat yang kukuh tetap ingin pulang ke kampung halamannya, ada baiknya sebelum melakukan perjalanan itu memeriksa diri dahulu ke rumah sakit. Apabila dipastikan sehat dan tak mengidap apa-apa, maka silahkan melanjutkan. Patah lain mengatakan bahwa badai pasti berlalu, begitupun dengan pandemi ini. Semoga secepat usai. Lekas membaik duniaku, mari ucapkan selamat tinggal corona COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.